Okay, guess we doing just fine. Said I'm not yours, so I say you're not mine. Hey, I don't want love no more. Forget that heat, bitch. Okay, guess we doing just fine. Said I'm not yours, so I say you're not mine. Okay, just a waste of my time. Out of my head, of my mind. Say you wanna leave, hey, so I let you go. Guessing it was me, guess I never know. I don't want love no more, I'm sure. Cause I can't do this anymore. Halo guys, balik lagi di sini dengan gua AA Wirya. Jadi sekarang gua sedang berada di showroom Celebrity Car yang berlokasi di Jalan Tukatyah Aye nomor 100 Panjer, Denpasar, Bali ya teman-teman. Dan juga showroom ini memiliki cabang di Jalan Tukatyah Aye nomor 31X Panjer. Nah, di Celebrity Car ini tersedia berbagai macam mobil premium yang tentunya bebas tabrak, kualitas terjamin, serta ada garansinya nih guys. Jadi sangat recommended untuk teman-teman yang ingin ganti mobil. Dan segera kunjungi Celebrity Car karena stoknya sangat terbatas. Nah, sekarang di hadapan kita ada Toyota Harrier yang tahun 2010 dan ini dibanderol di Celebrity Car dengan harga 229 juta. Untuk desain dari kuncinya seperti ini, simple banget dan masih menggunakan besi seperti ini ya. Untuk kuncinya sendiri di sini ada tombol unlock, lock dan juga untuk membuka pintu bagasi belakang. Di sini ada logo Toyotanya berwarna emas, keren sekali. Mobil ini menggunakan mesin dengan kapasitas 2400 cc dengan tipe bahan bakar gasolin, jadi sudah cukup bertenaga banget. Untuk di bagian grillnya di sini dia menggunakan bahan chrome ya, keren sekali. Logonya dia berwarna gold, jadi memberikan kesan mewah pada mobil ini. Di bagian depan sini kita mendapatkan spion tambahan lagi nih yang kecil untuk di bagian depannya. Untuk lampunya sendiri dia sudah menggunakan LED projector, kemudian lampu jauh dan lampu sennya masih halogen. Untuk di bagian fog lampnya dia juga masih halogen dan di sini ada sensor parkir di bagian depannya. Untuk di bagian moncong depannya ini benar-benar desainnya itu klasik sekali ya, khas Toyota. Nah, untuk di bagian sampingnya kita akan menemukan lampu sen, kemudian juga untuk di bagian wipernya dia belum frameless ya, wajar karena ini mobil tahun 2010. Untuk bannya sendiri dia menggunakan ban Goodyear dengan profil 235-55R18. Nah, untuk desain dari velgnya ini klasik banget ya, khas banget dengan Toyota tahun 2010-an. Nah, untuk di ukuran velgnya ini benar-benar proporsional banget dengan mobilnya dan juga rem depannya itu sudah cakram. Di sini dia ada body molding, kemudian juga kalau kita lihat di bagian sampingnya itu sporty banget. Untuk handle pintunya dia sudah model tarik nih berwarna chrome, mewah sekali. Kemudian juga untuk di bagian kaca spionnya di sini sudah ada lampu sen juga. Dan kalau kita lihat untuk di bagian pilarnya dia berwarna piano black ya, jadi memberikan kesan elegan pada mobil ini. Untuk di bagian belakang juga dia handle pintunya berwarna chrome, sudah model tarik juga, keren banget. Dan untuk di bagian ban belakang dia menggunakan ban yang sama dengan velg yang sama dan ini cocok banget ya untuk di bagian mobil ini, velgnya itu terkesan klasik. Dan untuk di bagian atas ini dia sudah dilengkapi dengan panoramic roof, jadi ada 3 kaca yang bisa dibuka dan juga untuk antenanya dia ada di sisi sebelah kanan ya. Unik sekali mobil ini. Dan sekarang kita akan bahas untuk di bagian eksterior belakang dari mobil ini. Nah, kalau kita lihat desainnya itu sporty banget. Di bagian atas ini dia ada spoiler, ada high stop lamp juga. Kaca belakangnya sudah dilengkapi dengan defogger, di sini juga sudah ada wiper. Dan untuk di bagian lampunya di sini dia masih full halogen ya. Jadi lampu utama, lampu sen juga lampu mundurnya masih halogen. Di sini ada tulisan Harrier yang menggunakan warna chrome, di bagian bawah ada lampu mata kucing dan juga ada sensor parkirnya. Untuk knalpotnya dia sudah dilapisi dengan cover berwarna chrome dan kemudian untuk di bagian sini dia ada logo Toyota berwarna chrome dan di sini ada aksen berwarna chrome juga. Kemudian kalau kita buka untuk di bagian pintu bagasi belakangnya masih manual, tapi uniknya untuk menutupnya itu dia sudah elektrik ya, ada tombolnya. Dan untuk kapasitas bagasi belakangnya ini besar banget, kita bisa menampung kurang lebih sekitar 3 koper besar dan juga 4 tas besar. Nah, di sini ada handle pintu untuk menutup dan ada tombol untuk menutup secara elektrik, keren sekali. Dan untuk di bagian bagasi sini kita akan menemukan lampu interior, kemudian juga ada tray ya di bagian sini untuk menutup barang kalau kita membawa barang privacy. Kemudian di sini rata lantai nih untuk di bagian bagasinya itu. Dan kalau di bagian bawah sini kita buka, kita akan menemukan tempat untuk menyimpan tools-toolsnya dan juga untuk menyimpan ban serep di bagian mobil belakang ini. Nah, kemudian di sini juga dia ada lampu interior, ada power outlet juga. Jadi kalau teman-teman ingin membawa kulkas mini bisa banget nih di sini. Dan juga tentunya untuk vacuum cleaner kalau kita ingin bersih-bersih ya. Dan seperti ini dia bagian dari interior depannya, nanti akan kita bahas. Dan sekarang kita tutup dulu pintu bagasi belakangnya. Untuk menutupnya ini dia lumayan cepet ya, keren sekali. Dan untuk di tahun 2010 mobil ini sudah mewah banget teman-teman.
Oke, sekarang kita lanjut ke bagian depan untuk membahas bagian interior dari mobil ini. Untuk kacanya itu dia bening banget ya di sini, dan juga sebelumnya kita akan taruh dulu kuncinya di bagian sini. Jadi kuncinya itu perlu dicolokin, dan ketika kita masukkan kuncinya maka setirnya itu akan langsung turun. Keren sekali nih, kayak mobil-mobil Eropa. Dan kita akan bahas di bagian door trimnya dulu. Nah, jadi desainnya itu seperti ini ya, mewah banget teman-teman. Kemudian dia door trimnya sudah menggunakan material soft touch. Di sini handle pintunya itu sudah menggunakan chrome. Dan kalau kita lihat juga untuk di bagian sini dia mewah banget. Di sini dia power window-nya sudah all auto dan ada pengaturan untuk jendela juga. Untuk armrestnya di sini dia sudah menggunakan kulit, dan di sini ada aksen kayu ya, mewah sekali, klasik. Di sini ada ruang penyimpanan serta sudah ada speaker juga. Di sini dia menggunakan JBL. Di bagian bawah sini dia ada aksen Harrier berwarna chrome, mewah sekali. Untuk joknya dia sudah elektrik ya, jadi untuk maju, mundur, kemudian pengaturan punggung bahkan sampai lumbarnya itu sudah elektrik. Jadi sudah canggih banget mobil ini. Untuk joknya dia menggunakan bahan kulit ya berwarna hitam, jadi memberikan kesan elegan sekaligus klasik pada mobil ini. Dan seperti ini dia tampilan dari interiornya. Oke, sekarang gue akan masuk untuk merasakan sensasi duduk di dalam mobil ini. Jadi kesan pertama itu benar-benar mewah banget. Di sini setirnya dia menggunakan kayu ya, perpaduan dengan kulit juga. Di sini dia ada logo Toyota berwarna chrome dan ada tombol untuk multimedianya. Nah, di sini untuk up and down volume, kemudian juga untuk di bagian setir sini sudah menggunakan kayu ya, mewah sekali. Kisi AC-nya dia seperti ini berwarna hitam, dan di bagian atasnya sudah ada tweeter juga nih. Jadi suaranya itu keren banget. Di sini ada pengaturan spion. Di sini ada tombol untuk membuka kap bensin serta untuk power window, dan di sini ada lubang kuncinya juga ya. Untuk setirnya ini sudah dilengkapi dengan tilt dan juga teleskopik dan juga sudah elektrik. Ini canggih banget teman-teman, mewah sekali. Untuk desain dari MID-nya dia seperti ini ya. Dia berbentuk bulat-bulat gitu dengan list berwarna chrome. Untuk dashboardnya di sini menggunakan material soft touch. Di sini ada speaker lagi, dan di sini dia soft touch ya sampai bawah. Kemudian untuk lacinya di sini dia sudah soft opening dan ada bahan sejenis bluedroo. Kapasitasnya itu lumayan luas juga. Dan sekarang kita bahas di bagian tengah. Di sini ada layar teman-teman untuk menampilkan AC dan juga jam serta suhu udara di luar. Di sini ada kisi AC berwarna silver ya, keren banget nih, mewah. Di sini dia ada tombol untuk brightness, kemudian juga ada tombol lampu hazard, ada indikator security, dan di sini ada pengaturan AC-nya. Kemudian kalau kita lihat juga untuk di bagian mesinnya kita akan nyalakan ya. Jadi seperti apa tampilannya ketika mesinnya menyala. Oke, jadi ketika menyala maka layar di bagian tengahnya itu akan menyala keduanya, dan MID-nya akan menampilkan indikator. Nah, jadi di sini dia terang ya, mantap sekali, sudah full color. Kemudian kita nyalakan AC-nya dulu karena cuacanya lumayan panas nih. Jadi di sini ada menampilkan jam, kemudian juga menampilkan suhu, dan menampilkan kira-kira mobil ini masih bisa melaju sejauh berapa kilometer lagi. Di bagian bawah sini juga dia AC-nya sudah dual zone, kemudian juga sudah auto. Dan di sini ada tombol untuk ventilasi, dan kita atur dulu AC-nya ya untuk mengarah ke bodi gua supaya tidak kepanasan lagi. Di sini untuk pengaturan AC di sisi penumpang sampingnya, kemudian juga di sini ada tombol untuk front defogger, rear defogger juga. Di sini ada tombol AC, pengaturan AC-nya itu lengkap banget ya, sudah auto juga. Kemudian untuk di bagian bawahnya di sini ada pengaturan radio ya. Jadi di sini ada tombol untuk powernya, untuk volumenya juga, dan di sini dia ada tombol-tombol untuk memilih channel dari radionya. Di sini ada CD room, dan juga uniknya mobil ini masih dilengkapi dengan kaset nih, jadi klasik sekali. Desain dari tuas transmisinya dia seperti ini ya, khas banget dengan Toyota model L. Di sini dia menggunakan bahan kayu, dan juga di sini sudah ada penghangat untuk di bagian jok depannya. Nah, di sini dia model L ya, keren sekali, khas banget dengan Toyota. Dan untuk di bagian konsol tengah di sini dia menggunakan kulit dan juga menggunakan kayu. Kalau kita buka, kita akan menemukan dua buah cup holder. Untuk di bagian tengah sini dia ada laci nih untuk membuka dan juga menutupnya, ada tombolnya sendiri, bahannya juga sudah kulit. Dan untuk jok depannya itu sudah dilengkapi dengan armrest, keren sekali. Dan untuk tampilan MID-nya dia seperti ini. Mobil ini sudah melaju sejauh 62.000 km. Untuk sun visor-nya di sini sudah dilengkapi dengan vanity mirror, sudah ada lampunya juga, keren banget. Kemudian di bagian tengah sini dia ada tempat kacamata, kemudian juga ada lampu interior yang masih berwarna kuning, serta ada tombol untuk pengaturan panoramic roof-nya. Jadi ini bisa dibuka ya. Kemudian di sisi penumpang depan sudah ada sun visor, ada vanity mirror, serta ada lampunya juga, tapi sudah mati nih. Kemudian untuk hand gripnya di sini dia masih model klasik ya, dan juga untuk di bagian seat bednya dia sudah ada high adjuster. Nah, di sini untuk di bagian kanvasnya kita bisa buka secara manual, tapi untuk membukanya kita bisa membuka secara elektrik untuk di bagian sunroofnya. Ini keren banget teman-teman. Jadi ada 3 kaca yang bisa dibuka, jadi sampai ke belakang ya terbukanya itu. Dan sekarang kita bahas untuk di bagian interior belakang dari mobil ini.
Nah, untuk di bagian belakangnya itu juga mewah banget. Dia menggunakan bahan kulit ya. Untuk door trimnya dia sudah menggunakan material soft touch juga. Desainnya seperti ini. Jadi di sini dia sudah soft touch. Untuk handle pintunya dia sudah chrome, dan di sini ada asbaknya nih. Mantap sekali teman-teman. Berwarna silver. Untuk di bagian jendela belakang sudah auto juga. Armrestnya sudah kulit nih, mewah banget. Dan di sini ada list dengan material kayu, ada ruang penyimpanan, serta ada speaker yang juga sudah JBL. Di sini ada emblem Harrier berwarna chrome, dan untuk di bagian joknya dia sudah menggunakan bahan kulit ya, berwarna hitam, jadi elegan dan mewah banget. Dan sekarang gue akan masuk untuk merasakan sensasi duduk di belakang. Nah, ketika duduk ini benar-benar nuansa mewahnya itu terasa banget. Untuk di bagian legroomnya di sini dia luas banget ya, padahal joknya itu sudah gua mundurkan. Di sini ada laci penyimpanan juga. Joknya ini benar-benar sudah mundur banget. Di bagian tengah sini dia ada 2 kisi AC, jadi sejuk banget di bagian belakang. Dan seperti ini dia tampilan dashboard dari mobilnya. Klasik tapi mewah. Dan untuk di bagian atapnya dia sudah kaca ya, mantap sekali. Untuk hand gripnya di sini masih model tarik biasa, dan di sini dia ada lampu interior tapi sayangnya masih berwarna kuning, tidak masalah, klasik. Dan untuk di bagian tengah sini kalau kita tarik kita akan menemukan armrest dan juga ada laci penyimpanan. Nah, ini dia menggunakan bahan kulit ya, keren sekali. Dan kalau kita buka kita akan menemukan 2 buah cup holder juga, dan di sini ada material kayu, mantap sekali. Dan di bagian belakangnya dia tampilannya seperti ini, ada lampu interior juga tuh di bagian bagasi belakangnya. Oke. Dan sekarang kita akan coba untuk menyalakan semua lampu dari mobil ini. Jadi lampu hazard, lampu utama, sampai lampu fog lampnya kita akan nyalakan ya. Dan kita akan lihat seperti apa tampilan dari mobil ini ketika semua lampunya menyala. Untuk scene-nya dia seperti ini ya, di bagian spion dan di bagian bodi sampingnya juga sudah ada scene. Dan seperti ini dia tampilan dari lampu depannya dari mobil ini. Nah, untuk lampu utamanya dia sudah LED projector ya, jadi sudah berwarna kuning. Kemudian di sini dia lampu jauh, lampu scene, dan juga lampu fog lampnya masih berwarna kuning. Dia menggunakan lampu halogen. Dan untuk di bagian belakang tampilannya seperti ini, dia menggunakan lampu berwarna putih ya. Dan untuk lampunya ini dia masih halogen semua. Kemudian juga untuk di bagian platnya dia sudah ada penerangan juga. Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu video gua kali ini. Sampai jumpa.